Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Arman, NIM 18076085. Di sini saya akan membacakan hasil karya ilmiah saya tentang bahaya makanan kaleng bagi kesehatan. Pada bagian abstraknya, kaleng adalah lembaran baja yang disalurkan timah atau berupa wadah yang dibuat dari baja dan dilapisi timah putih dengan kadar tidak lebih dari 1,00 sampai 1,25% dari berat kaleng itu sendiri. Makanan kaleng juga merupakan makanan yang diawetkan dengan metode memasukkan dan menyimpan bahan pangan dalam wadah yang terbuat dari kaleng kedap udara. Melalui proses pengalengan tersebut, produk makanan tahan disimpan 1 sampai 5 tahun ke depan dan tetap aman dikonsumsi. Beberapa jenis bahan pangan yang sering dijadikan makanan kaleng meliputi buah, sayur, daging, dan ikan. Pada bagian bab 1 pendahuluan, yaitu adalah latar belakang, makanan kaleng merupakan salah satu jenis makanan cepat saji yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat. Dahulu makanan kaleng hanya berisi ikan yang disebut dengan sarden, tetapi lama-kelamaan makanan kaleng juga beragam jenisnya, dari sayuran, buah-buahan, hingga minuman yang sudah berbentuk kaleng. Selain makanan kaleng cepat saji, makanan kaleng juga justru akan mempermudah kita dalam segala hal. Sekarang ini banyak makanan kaleng yang dikemas dengan dalam kaleng. Selain praktis, makanan kaleng juga memperpanjang umur makanan tersebut. Makanan kaleng dalam kaleng tersebut banyak menyerap logam karat. Pada dasarnya, logam yang terbuat dari kaleng ialah logam berat. Menurut para ahli gizi mengungkapkan bahwa penggunaan logam berat sebagai bahan dasar dari logam kaleng yang dipakai untuk mengemas makanan dapat menjadi sumber bahan kontaminasi pada makanan dan minuman kaleng. Namun semakin lama interaksi antara logam pelapis kaleng dengan makanan, kadar logam timbal akan semakin besar. Hal ini tentu berbahaya, bisa muncul dalam jangka waktu yang panjang bagi saluran pencernaan dan perubahan dalam waktu cepat jika seseorang kerap mengkonsumsi produk kalengan. Sangat disayangkan apabila terlalu sering mengkonsumsi makanan kaleng, tetapi tetap saja banyak produk makanan kaleng yang digemari oleh banyak orang. Sebelum mengkonsumsi makanan kaleng, harus berpikir 2 kali terhadap dampak. Memang semua memiliki dampak positif maupun negatifnya. Sisi negatif yang bisa memberikan dampak buruk pada tubuh kita, yaitu sisi negatif dari makanan kaleng. Yang pertama, mengandung garam dan gula dan pengawet. Untuk dapat bertahan lama, pengawet biasanya akan ditambahkan dalam makanan kaleng. Biasanya jenis makanan ini juga mengandung gula dan garam yang terlalu berlebihan. Yang kedua yaitu terkontaminasi dengan bakteri. Meskipun sudah melewati berbagai proses yang dijamin keamanannya, resiko terkontaminasi bakteri dan zat asing lainnya masih bisa terjadi pada makanan kaleng. Yang ketiga yaitu mengandung BPH. BPH atau bisphenol A adalah bahan kimia yang sering ditemukan dalam makanan kemasan, seperti makanan kaleng. Berita buruknya, BPH ada yang di kaleng dapat pindah ke dalam makanan. Yang keempat yaitu lebih rajin masak di rumah. Salah satu cara termudah untuk mengurangi makanan kaleng adalah dengan rajin memasak di rumah dengan menggunakan bahan yang sehat. Yang kelima yaitu sediakan cemilan sehat. Saat muncul keinginan untuk mengkonsumsi makanan kaleng, Anda tentu saja dapat menggantinya dengan cemilan sehat. Dan rumusan masalahnya yaitu saya ambil bagaimana dampak makanan kaleng bagi kesehatan tubuh. Tujuan penelitian yaitu mengetahui dampak positif dan negatif makanan kaleng. Pada bab kedua pembahasan yaitu dampak makanan kaleng bagi tubuh. Makanan kaleng merupakan jenis makanan yang praktis untuk dimasak sehingga menghemat banyak waktu bagi mereka yang sedang terburu-buru. Makanan kaleng juga dapat disimpan dengan jangka waktu yang cukup lama sehingga kita dapat mengkonsumsi makanan
di dalam kaleng kapanpun saat dibutuhkan. Ada berbagai makanan kaleng yang bisa dikonsumsi seperti ikan sarden, jagung, ikan tuna, bahkan juga bubuhan. Biasanya seseorang mengkonsumsi makanan kaleng sebagai hidangan utama dengan memanaskannya, namun tidak sedikit pula makanan kaleng yang disiapkan untuk langsung dimakan tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Namun perlu diwaspadai di balik kepraktisan yang Anda dapatkan dalam mengkonsumsi makanan kaleng. Jenis makanan ini memiliki dampak tidak baik bagi kesehatan apabila dikonsumsi terlalu banyak. Ada beberapa dampak tidak baik dengan mengkonsumsi makanan di dalam kaleng terlalu sering. Beberapa di antaranya menyebabkan gangguan pencernaan dan meningkatkan risiko kanker. Dan selanjutnya dampak positif dan negatif makanan kaleng. Yang pertama itu dampak positif makanan kaleng. Makanan kaleng tidak kurang zat gizi. Tidak selamanya makan kaleng mengandung zat gizi yang lebih sedikit dibanding dengan makanan segar atau makanan beku. Faktanya makanan kaleng juga mengandung zat gizi yang hampir sama dengan makanan segar, protein, karbohidrat, serta vitamin dan mineral. Beberapa zat gizi yang tidak tahan panas mungkin juga ada yang rusak, seperti vitamin larut air, misalnya vitamin C dan vitamin B. Vitamin jenis ini sangat sensitif terhadap panas dan udara. Yang kedua yaitu dampak negatif makanan kaleng. Yang pertama, meningkatkan risiko kanker. Makanan kaleng dapat bertahan lama pada produk juga mengklaim makanan kaleng terbebas dari bakteri yang dapat membuat makanan menjadi membusuk. Namun di balik makanan kaleng yang dapat bertahan lama tersebut terkandung bahan kimia yang menjadikan pengawet makanan. Terlalu banyak mengkonsumsi bahan pengawet dapat mendorong pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga itu menyebabkan gangguan pencernaan. Selain dapat menyebabkan sel kanker pada tubuh, bahan kimia yang digunakan untuk mengawetkan makanan kaleng juga dapat menyebabkan berbagai gangguan pada sistem pencernaan. Yang kelima yaitu menimbulkan alergi. Bahan-bahan makanan ditambahkan dapat membahayakan kesehatan tubuh pada seseorang yang cukup reaktif dengan bahan-bahan tambahan tersebut. Dapat menimbulkan alergi seperti gatal-gatal, bercak merah pada kulit. Yang keenam yaitu meningkatkan risiko terkena diabetes. Diabetes adalah kondisi di mana pengidapnya memiliki sensitif insulin yang tidak normal sehingga tidak dapat. Yang keenam yaitu meningkatkan risiko terkena diabetes. Diabetes adalah kondisi di mana pengidap memiliki sensitivitas insulin yang tidak normal sehingga tidak dapat mengatur kadar gula dalam darah. Mengkonsumsi terlalu banyak makanan kaleng dapat menimbulkan risiko diabetes karena makanan yang disimpan dalam kaleng dapat terpapar zat kimia yaitu disebut dengan BPH. Yang ketujuh yaitu keracunan. Makanan kaleng yang dibiarkan dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan timbulnya keracunan. Yang ke-8 yaitu gangguan pada saluran kemih. Pemanis buatan yang digunakan pada makanan kaleng biasanya sulit untuk dicerna oleh tubuh. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pada ginjal dan saluran kemih. Pada bab ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu objek penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti oleh penulis adalah tentang bahaya makanan kaleng bagi kesehatan tubuh kita. Dan selanjutnya metode pengumpulan data yaitu dari wawancara, data dan informasi yang berkaitan dengan dampak negatif dan positif dari makanan kaleng. Dan kedua yaitu internet browsing. Internet browsing merupakan suatu hal yang penting, sangat membantu dalam memudahkan pencarian data dari berbagai sumber jaringan informasi yang sangat luas. Dan yang selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah deskripsi kualitatif. Data-data yang penulis peroleh berupa data variabel dan browsing internet. Data tersebut
menjadi kalimat yang padu dan disajikan dalam bentuk rangkaian paragraf. Dengan begitu, pembaca akan lebih mudah memahami materi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penulisan karya ilmiah saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.